Industri skincare itu, wih, rame banget kan? Ada serum, essence, toner, kayaknya ratusan produk yang ngejanjiin hasil-hasil ajaib. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama kulit kita? Nah, di sini kita bakal coba bongkar semua keramaian itu buat nemuin apa inti dari kulit yang sehat. Pernah nggak sih kalian berdiri di depan rak produk skincare terus rasanya, aduh, pusing ini banyak banget? Tenang, kalian nggak sendirian. Soalnya ada perdebatan besar nih. Mendingan rutinitas 10 langkah ala Korea yang super lengkap atau pendekatan minimalis 3 langkah yang simple? Jadi mana yang paling benar buat kita? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari akar masalahnya ya. Jadi gini, kulit kita ini kan evolusinya itu untuk dunia yang jauh berbeda dari sekarang. Nah, di zaman modern ini, kulit kita harus hadapin gempuran dari mana-mana, sesuatu yang nggak pernah dialami sama generasi-generasi sebelum kita. Ini pertanyaan yang kedengerannya agak mancing ya, tapi ini beneran. Konsep kulit urban atau urban skin itu nyata adanya. Lingkungan tempat kita tinggal ternyata punya dampak langsung yang bisa diukur ke kesehatan kulit kita. Coba deh kita lihat, ancamannya tuh banyak yang nggak kelihatan. Ada ozon dari kabut asap, polutan dari kendaraan, bahkan cahaya biru dari layar HP dan laptop kita. Nah, semua ini tuh menghasilkan yang namanya radikal bebas. Mereka inilah yang ngerusak DNA sel kulit dan akhirnya bikin penuaan jadi lebih cepat. Dan parahnya lagi, udara di dalam rumah pun kadang bisa lebih berpolusi gara-gara bahan kimia dari produk pembersih. Eits, tapi tenang dulu. Kulit kita tuh bukan korban yang pasrah kok. Kulit kita itu udah dibekali sistem pertahanan yang super canggih, pelindung alaminya sendiri yang emang dirancang buat jaga kesehatannya. Nah, inilah pahlawan dalam cerita kita kali ini. Pahlawan utamanya adalah skin barrier atau pelindung kulit. Anggap aja ini garda terdepan, garis pertahanan paling penting buat ngelawan semua serangan modern yang barusan kita bahas. Fungsinya simple tapi vital, jaga yang baik-baik tetap di dalam dan halau yang jelek-jelek dari luar. Biar gampang bayanginnya, kita bisa pakai analogi bata dan semen yang klasik. Nah, sel-sel kulit kita itu ibarat batanya, kokoh, kuat. Terus yang jadi perekatnya, semennya, itu adalah lapisan lemak atau lipid, kayak ceramide dan kolesterol. Kalau semen ini rusak, ya seluruh dinding pertahanannya jadi gampang goyah. Dan ternyata ini itu lebih dari sekedar dinding loh. Kulit kita itu sebuah ekosistem yang hidup. Ada yang namanya mantel asam yang ngejaga pH kulit tetap ideal biar bakteri jahat nggak betah. Terus ada juga mikrobioma, jutaan bakteri baik yang tinggal di kulit kita dan ngebantu sistem imun. Keren banget kan? Nah, sekarang kita sambungin ini semua kebingungan yang ada di pasaran. Industri kecantikan kan seolah-olah menciptakan dua kubu ya. Kamu tim 10 langkah yang super ribet atau tim 3 langkah yang simple aja? Oke, kita bandingin ya. Rutinitas 10 langkah itu emang komprehensif. Kamu bisa nargetin setiap masalah kulit yang ada. Tapi, yaitu, makan waktu, boros, dan yang paling penting, risikonya lebih tinggi buat iritasi karena numpuk terlalu banyak bahan aktif. Nah, sebaliknya, rutinitas 3 langkah itu cepet, efisien, dan fokus ke yang penting-penting aja. Meskipun mungkin kurang nendang buat masalah kulit yang lebih berat. Coba dilihat. Inti masalahnya di sini. Risiko utama dari rutinitas yang berlapis-lapis itu justru kerusakan skin barrier yang bisa berujung ke dermatitis kontak. Jadi ini kondisi di mana rutinitas yang niatnya ngebantu, malah ngerusak sistem pertahanan alami kulit kita sendiri. Ironis banget kan? Terus, solusinya gimana dong? Jawabannya ada di pendekatan minimalis yang ternyata didukung secara klinis. Ini bukan soal rutinitas yang ribet, tapi yang pinter. Ini tentang menerapkan aturan 80-20 ke kulit kamu. Aturan 80/20 ini konsepnya kuat banget. Artinya, sebagian besar hasil, kira-kira 80%, itu datangnya dari sebagian kecil usaha inti yang paling penting, yaitu cuma 20% dari total usahamu. Jadi intinya itu efisiensi dan fokus sama apa yang benar-benar ngasih hasil. Jadi 20% usaha itu apa aja sih? Sebenarnya cuma 3. 3 pilar utama yang nggak bisa ditawar-tawar. 1. Bersihkan kulit dengan lembut. 2. Lembabkan buat nguatin skin barrier. Dan 3. Yang paling-paling penting, lindungi pakai tabir surya setiap hari. Nah, inilah fondasi dasar buat kulit sehat di zaman sekarang.
Dan ini tuh bukan sekedar teori loh, datanya beneran ada dan kuat banget. Sebuah studi nemuin kalau ada penurunan iritasi dan jerawat sampai 40% pada orang-orang yang menyederhanakan rutinitas skincare mereka. Jadi, lebih sedikit produk, itu bukan cuma lebih gampang, tapi seringkali, ya lebih efektif secara klinis. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kesehatan kulit jangka panjang itu bukan cuma soal produk apa yang kamu pakai di muka. Ini soal pendekatan holistik, alias ngelihat gaya hidup kamu secara keseluruhan. Para ilmuwan punya istilah keren buat ini, eksposom kulit. Ini artinya gabungan dari semua paparan yang dialami kulit kamu seumur hidup, mulai dari makanan yang kamu makan, kualitas tidur, tingkat stres, sampai polusi dan sinar matahari. Semuanya itu nyambung. Ada banyak banget faktor yang main peran di sini. Dan ada satu hal yang sering banget kita sepelein. Tidur. Yap, tidur itu adalah salah satu langkah inti dalam rutinitas perawatan kulit manapun. Karena pas kita tidur, itulah waktunya mekanisme perbaikan alami kulit kita bekerja paling maksimal. Kurang tidur itu secara harfiah ngeganggu proses penyembuhan kulit. Nah, kabar baiknya, kalaupun skin barrier kamu udah terlanjur rusak, jangan panik. Kulit kita itu punya kemampuan luar biasa buat nyembuhin dirinya sendiri. Kerusakan ringan bisa pulih dalam 1 atau 2 minggu. Tapi kalau kerusakannya lebih parah, ya memang butuh kesabaran dan perawatan yang konsisten selama berbulan-bulan. Kuncinya cuma satu, konsisten. Jadi kita sampai di poin terakhir yang paling penting. Kita tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Coba deh lihat lagi produk-produk di meja rias atau kamar mandi kamu, terus tanyain ke diri sendiri. Apakah rutinitas ini bekerja bersama biologi alami kulit saya atau justru malah melawannya? Karena kulit yang paling sehat adalah kulit yang didukung, bukan yang dibebani.